Kamu pasti Erlangga kan? Kamu kan enggak? William dan Salma sangat terharu ketika dokter memeriksa detak jantung calon anak mereka dan memperdengarkan suara detak jantung itu pada mereka. Sal, setelah tadi kita melihat anak kita, Secara refleks tangan mereka bergenggaman. Mereka benar-benar terharu. William semakin tidak ingin berpisah dari Salma. dan kita mendengarkan detak jantungnya. Dia pun kembali mencoba membujuk Salma. William bertanya apakah Salma masih tega meneruskan perceraian mereka setelah mendengar detak jantung calon anak mereka. Yang begitu keras. William berharap Salma akan membatalkan perceraian mereka demi anak mereka nanti. William tidak ingin anaknya menjadi korban broken home. Bahkan tadi kita melihat sosok yang begitu lincah di dalam kandungan kamu. Salma sebenarnya juga tidak tega jika anaknya nanti menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain yang memiliki keluarga utuh dan lengkap. Apa kamu masih tega, Sal? Salma meminta waktu pada William untuk memikirkan lagi keputusan apa yang harus dia ambil. Melanjutkan proses perceraian kita. Dia tidak ingin gegabah dan salah jalan. William terdiam. Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Salma. Aku minta waktu ya untuk pikirkan semuanya, Mas. Dia akan menunggu dengan sabar keputusan apa yang akan diambil oleh Salma. Lalu kemudian Iris sudah boleh pulang ke rumah. Iris bahagia bisa pulang kembali ke rumah kesayangannya, bukan ke rumah Roy yang dia rasa seperti neraka. Tetapi Iris kesal karena Roy ikut serta pulang ke rumahnya. Kamu mau bicara apa? Roy memaksa ikut ke rumah Iris karena Roy adalah suami Iris. Awalnya Pak Erwin dan Iris menolak. Tetapi Roy akan membawa Iris pulang ke rumahnya jika mereka tidak mengizinkan Roy tinggal di rumah Pak Erwin. Iris benar-benar kesal dan muak. Dia pun terpaksa mengizinkan Roy tinggal di rumahnya. Namun Roy tidak mengizinkan Iris tidur di kamarnya. Iris menyuruh Roy tidur di kamar tamu karena bagi Iris Roy hanyalah sekedar tamu. Roy tidak peduli. Baginya yang terpenting adalah dia bisa selalu berada di dekat Iris. Manggala menemui Salma. Dia ingin membicarakan sesuatu dengan Salma. Salma mempersilahkan Manggala untuk duduk. Dia ingin menyalakan AC terlebih dahulu. Tiba-tiba saja Manggala mendekati Salma dan seperti ingin menubruknya. Dengan cepat Manggala mengunci tubuh Salma di dinding sehingga Salma tidak bisa bergerak. Salma syok. Dia benar-benar tidak menyangka Manggala akan melakukan hal itu padanya. Salma pun berteriak dan mendorong tubuh Manggala agar menjauh darinya. Salma kembali teringat peristiwa di kapal feri saat Erlangga hendak melecehkan dirinya. Saat itu Salma benar-benar ketakutan dan tidak berdaya ketika Erlangga membekap mulutnya dan hendak melakukan kekerasan seksual terhadap Salma. Kini dia berhadapan lagi dengan kejadian yang sangat mirip dengan kejadian di kapal feri. Salma berteriak histeris dan mengatakan bahwa yang dihadapannya saat ini pastilah Erlangga, bukan Manggala. Salma menuduh Manggala telah berbohong dan menyembunyikan identitas yang aslinya adalah Erlangga. Dengan terbata-bata karena dia gagap, Manggala menjelaskan bahwa dia adalah benar-benar Manggala, saudara kembar Erlangga, bukan Erlangga seperti yang Salma tuduhkan. Manggala hanya ingin menangkap kecoa yang berada di dinding sebelah Salma. Salma terkejut. Dia tidak menyangka Manggala rela menangkap kecoa yang menjijikan demi dirinya. Kamu pasti Erlangga kan? Kamu kan enggak? Dan Salma merasa sangat bersalah karena telah berprasangka buruk kepada Manggala. Peristiwa di kapal feri bersama Erlangga benar-benar membuat Salma trauma hingga saat ini. Salma benar-benar meminta maaf pada Manggala dan segera mengambil tisu untuk membersihkan tangan Manggala yang jorok setelah memegang kecoa. Salma juga menyemprotkan hand sanitizer ke tangan Manggala agar kuman-kuman bekas kecoa lenyap. Kok kamu serius banget? Karena yang ingin aku tanyakan memang hal yang serius. Salma mulai curiga dengan Iris. Dia pun menemui William dan bertanya apakah William sudah menemukan siapa sebenarnya yang telah mendorong Erlangga ke laut. Apakah pelaku pembunuh Erlangga itu adalah Kak Iris? William menyatakan bahwa dia masih berusaha untuk mencari tahu dan masih berusaha mengumpulkan bukti-bukti dalam peristiwa itu. Salma kembali bertanya apakah pelakunya Iris dan apakah William sudah mengetahui hal itu namun sengaja menyembunyikannya dari Salma. William tidak menyangka Salma sudah berpikir sejauh itu. Dia belum bisa jujur pada Salma untuk saat ini. Dia hanya mengatakan bahwa semuanya masih dalam penyelidikan polisi. Mereka tidak bisa mendahului keputusan pengadilan. Salma bersikukuh dan sangat yakin bahwa Iris adalah pelakunya. Di dalam kapal feri sangatlah lengang.
Penumpangnya cuma sedikit dan hanya Iris yang memiliki dendam pada Erlangga yang hobi menggoda perempuan lain. Dan dari postur tubuh wanita yang terekam di kamera CCTV, wanita itu tampak sama persis dengan Iris. William tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya karena dia telah membuat sebuah kesepakatan dengan Iris. William tidak ingin nama dan karirnya hancur jika Iris membeberkan semua perbuatannya yang telah melakukan KDRT dan terekam di CCTV rumah mereka. William berpesan kepada Salma agar mereka tetap menunggu hasil keputusan penyelidikan dan tidak menuduh seseorang tanpa bukti yang valid. Yang terpenting saat ini adalah nama baik Salma sudah dipulihkan. Salma tidak puas dengan jawaban William dan dia merasa begitu kecewa dan sakit hati. Salma bersumpah dia akan membuktikan dengan caranya sendiri kalau Iris memanglah pelaku sebenarnya yang telah mendorong Erlangga ke laut. Salma telah kehilangan kebebasannya selama 7 tahun karena kesalahan yang sama sekali tidak dilakukannya. Kini Salma tidak akan tinggal diam. Pelaku yang sebenarnya harus dihukum untuk menebus semua kesalahannya dan dia tidak peduli walaupun itu adalah Iris sekalipun kakaknya William.